Dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset terhadap Indonesia. Hasil risetnya disampaikan oleh Bapak Prabowo. Diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang adalah Indo-Cina. Kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan itu nyata, kita bisa menyaksikan. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, dua faksi Yahudi untuk memusuhi kaum muslimin lebih khusus di Indonesia sekarang tidak menggunakan militer, tapi lewat senjata biologis. Tujuannya apa? Untuk depopulasi, pengurangan jumlah penduduk. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, di Indonesia ini ada gerakan Syria, gerakan rahasia Yahudi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pemerintah mendata orang Yahudi di Indonesia. Sampai data statistik tahun 2000 itu jumlahnya 5 ribuan. Jadi rata-rata Yahudi keturunan Belanda dan Yahudi keturunan Irak. Mayoritas berada di Minahasa, Sulawesi Utara, Manado. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ya, di Minahasa mereka bikin menorah besar sekali. Dan itu disupport oleh Pemda, pemerintah daerah Minahasa. Itu simbol Zionisme Yahudi internasional. Bahkan dari Minahasa itu minta supaya agama Yahudi diformalkan di Indonesia, diterima di Indonesia. Nah, jadi kan luar biasa. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, program rahasia yang ini sekarang kita tidak tahu, itu yang sering disebut dengan Codex Alimentarius. Artinya apa? Program membunuh umat Islam di Indonesia secara pelan-pelan. Itu dampaknya 50 tahun. Lewat apa? Makanan dan minuman. Itu namanya program Codex Alimentarius. Fluoride, MSG dan aspartam. Itu luar biasa. Sampai akhirnya korbannya siapa? Menteri Kesehatan, Profesor Dr. Siti Fadila Supari. Beliau satu-satunya Menteri Kesehatan yang berani melakukan perlawanan terhadap program Codex Alimentarius. Beliau pakar vaksin, pakar virus. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tokoh-tokoh dari komandan-komandan keamanan Amerika yang pusatnya di Pentagon, beberapa senator Amerika datang ke Indonesia, minta kepada Presiden SBY supaya Bu Siti Fadila Supari diberhentikan dari Menteri Kesehatan. Jadi ternyata untuk menggoncang Amerika itu cukup dengan seorang ibu. Jadi nggak perlu Kopassus, cukup
ditutup dengan seorang ibu dengan tulisan agenda hariannya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Goncang Amerika, terbongkar. Bahkan beliau melakukan sidak di laboratorium angkatan laut Namru 2, yaitu di sebelah gedung percetakan keuangan negara. Ini kalau wartawannya 10 gitu nanti bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi akhirnya bapak-bapak, Bu Siti Fadilah Supari langsung menutup laboratorium Namru 2 milik Amerika. Kenapa? Begitu beliau sidak, ternyata apa, Pak? Di dalamnya diciptakan senjata-senjata biologis. Itu beliau bayangkan kalau itu disuntikkan di pipa PDAM Jakarta, berapa juta manusia yang mati. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Siti Fadilah Supari ternyata terbukti. Ada pesawat charteran milik Argentina mendadak karena kerusakan mesin di Bandara Pudong, Cina. Nggak tahunya di dalamnya ada 3 anggota CIA, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat. Terus ada 1 dari Indonesia, dari Namru 2. Kemudian 2 dari negara Eropa. Ternyata pesawat yang turun mendadak ini tadi di Bandara Pudong itu isinya virus, Pak, yang akan disebarkan lewat udara. Akan disebarkan di kawasan Afrika. Untuk apa? Membunuh orang Afrika. Ini. Jadi dampaknya itu besar, Pak. Proyek Codex Alimentarius ini. Itu dokter-dokter melakukan riset. Itu dampaknya itu 40 tahun setelah itu. Nah, akhirnya Dr. Gerrit Even, konferensi pers di Brussel, Belgia. Apa? Ternyata gerakan Codex Alimentarius itu bisa dilawan dengan Tibun Nabawi. Sehingga akhirnya Dr. Gerrit Even, itu tokohnya Zionis Yahudi di Brussel, Belgia, marah dia, Pak, bahwa gerakan Tibun Nabawi itu teroris. Jadi kalau kita minum madu itu teroris. Kita minum habatus sauda teroris. Kita minum minyak zaitun teroris. Kita minum air zam-zam teroris. Kita bekam syar'i teroris. Itu, Pak. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Profesor Dr. Siti Fadilah Supari baru saja saya undang ke Malang. Ditanya oleh jamaah, Bu, bagaimana tentang vaksin? Saya menolak. Coba, mantan Menteri Kesehatan, beliau tolak vaksin. Kenapa? Itu berbahaya bagi tubuh kita. Allah sudah ciptakan imun, itu sudah ciptaan Allah, jangan diganggu. Itu. Nah, bagaimana, Bu, yang sudah terlanjur sampai vaksin apa booster dan sebagainya itu? Ya kan? Bagaimana kalau yang sudah terlanjur? Apa sarannya, Bu Profesor Dr. Siti Fadilah Supari? Seminggu yang lalu saya undang di Malang. Tibun Nabawi. Minum madu. Minum habatus sauda. Minyak zaitun, air zam-zam, bekam syar'i. Insya Allah itu akan jadi penetral dari vaksin yang sudah dimasukkan ke tubuh kita. Itu sudah, itu kuncinya. Dan ke depan ini akan terjadi lagi virus-virus baru yang akan disebarkan di Indonesia. Karena ini program depopulasi. Bahkan puncaknya nanti kita akan dipasang chip. Kalau enggak, otomatis kita enggak bisa bergerak. Ini jahatnya Yahudi.
Ini yang jahatnya Yahudi. Makanya Tibun Nabawi ini benar-benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus ittiba kepada beliau. Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jadi nanti ada virus-virus baru. Karena peperangan nanti bukan peperangan militer. Tapi sudah menggunakan senjata biologis. Selamatkan keluarga kita. Selamatkan jamaah masjid kita. Selamatkan lingkungan kita. Makanya Profesor Dr. Siti Fadila Supari mengingatkan, ayo Tibun Nabawi, gunakan herbal, obat-obatan herbal. Ini Pak, ini solusi yang diberikan oleh beliau. Nah, kembali ke, kok tidak kena ini remote anunya. Double itu. Satu saja. Ya, yang satu dihapus. Nah, ya, klik. Nah, bukan yang tadi. Bukan, hapus. Ini dihapus aja. Apa tadi? Kesiagaan. Nah, ya. Sampai ke ini, ya. Terus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sekarang Zionis Yahudi mencengkeram Indonesia. Implikasinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Zionisme Yahudi di Indonesia ini. Bahkan sampai Jenderal Sumitro. Ini Jenderal Angkatan Darat yang paling killer. Jenderal Sumitro. Beliau tulis buku diberi judul Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib. Beliau mengungkap gerakan Zionis Yahudi di Indonesia ini, ya Pak, itu sampai ini Ipolisasbut Hankam, semua lini dimasuki oleh dia. Bahkan kantor dagang Israel yang ada di Jakarta itu cuma kamuflase saja. Itu ternyata digunakan operasi intelijen Mossad. Pengendalinya mana? Singapura. Itu pengendalinya. Makanya kenapa Ustadz Abdul Somad di stop? Tidak boleh masuk Singapura. Karena Singapura itu satelit Israel wilayah Asia Tenggara. Cukup takut terhadap seorang ulama. Karena dulu Singapura itu 93% Muslim Melayu. Nah, karena umat Islam Singapura waktu itu buta politik, yang dilihat cuma casingnya saja. Akhirnya paham Lee Kuan Yew, akhirnya dia pakai casing Islam, topeng Islam. Akhirnya Lee Kuan Yew pakai kopiah hitam, pakai baju takwa, ya kan? Akhirnya umat Islam Melayu terhipnotis. Ini calon pemimpinku yang bagus. Sama dengan di Indonesia. Ahok pakai kopiah hitam, pakai baju takwa, pakai sorban. Akhirnya umat Islam Jakarta mayoritas milih Ahok. Padahal 19 ayat dalam Al-Quran Allah haramkan memilih pemimpin kafir. Haram hukumnya Allah sendiri dan Rasulnya. Contoh dalam surah An-Nisa ayat 144 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aman.
La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin at-turidu an tas'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah tegaskan. Haram hukumnya. Tapi ternyata di Jakarta mayoritas umat Islam pilih Ahok. Kenapa itu bisa terjadi? Karena min amplopi bin fulus. Ini padahal Ahok sudah disetting oleh Cina. 2019 Ahok harus jadi RI 2. 2024 Ahok harus jadi RI 1. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Allah plesetkan ucapan Ahok di Kepulauan Seribu. Ahok melecehkan surah Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aman. Hai orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai pemimpinmu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Allah tegaskan, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, maka dia termasuk golongan mereka, kata Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Akhirnya apa yang terjadi? Kementerian Agama merubah terjemahan Al-Quran seluruh Indonesia. Gara-gara Ahok. Diperintah oleh Cina. Akhirnya Bapak kalau sekarang beli terjemahan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51, terjemahannya bukan pemimpin, tapi teman setia. Coba aulia diterjemahkan teman setia. Padahal kalau teman setia itu kan bitonah, iya kan? Bukan aulia. Gara-gara Cina, terjemahan Al-Quran seluruh Indonesia dirubah, termasuk di Pekanbaru. Atas perintah Cina. Xi Jinping. Ini. Nah ini coba Bapak beli Al-Quran terjemahan. Beli. Sudah dirubah. Aulia diganti kawan setia. Astagfirullah. Gara-gara satu Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata implikasi Zionisme Yahudi di Indonesia itu, umat Islam akan diliberalkan. Dengan sebuah nota diplomatik, dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler. Sehingga akhirnya Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia di depan akademisi, mahasiswa-mahasiswa. Syarat Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benar? Akhirnya Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Kepala Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selesai diangkat di Istana Negara, beliau memberikan statement. Agama musuh terbesar Pancasila. Agama musuh negara. Start 2016. Kalau dulu musuh Pancasila itu PKI,
Start 2016 sampai sekarang, musuh negara adalah agama. Sehingga akhirnya Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim melonceng roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya dua ormas besar, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, tanya kepada Mendikbud, apakah generasi Indonesia 15 tahun ke depan 2020 sampai 2035 dijadikan generasi ateis, komunis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional, tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia, dihapus. Selang berapa saat muncul lagi peraturan pemerintah, apa? Mahasiswa-mahasiswi diperbolehkan melakukan free sex tanpa ikatan pernikahan. Ini resmi negara untuk melaksanakan gerakan sekulerisme. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ujung-ujungnya ideologi Pancasila akan diganti komunis. Puncaknya ateis. Astagfirullah. Ini, begitu saya dipanggil mantan Panglima TNI, ngeri Pak. Nangis saya. Gimana nanti anak cucu kita? Dan tidak akan saya sampaikan di publik. Saya dengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ngeri Pak kita. Oleh karena itu, ayo umat Islam bangkit, bersatu, jangan mudah diadu domba, bangun ukhuwah. Insya Allah Allah selamatkan. Ini kita sekarang dikuasai oleh elit Cina, Partai Komunis Cina, Triad dan Taipan Hong Kong. Ini adalah bagian dari Illuminati, Zionisme Yahudi Internasional. Duet maut Cina dan Yahudi. Karena Cina punya program One Belt One Road. Ini alat penjajahan baru Cina hampir pada 65 negara termasuk Indonesia. Kawasan ASEAN yang menolak penjajahan Cina mana? Malaysia. Dr. Mahathir Muhammad langsung tegas bongkar jalan-jalan tol itu, boyong kembali ke Cina. Dan kami tidak mengakui perjanjian hutang dengan Cina, karena Perdana Menteri yang dulu tidak ada persetujuan dengan parlemen. Itu benar-benar ilegal. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ini Pak. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Inilah strategi Cina yang sekarang yang dilakukan untuk Indonesia, one country and two system. Satu negara tapi dua sistem. Elaborasi ideologi sosialis komunisme dan sekuler kapitalisme. Ini digunakan dengan di backup oleh militer Cina, yaitu tentara merah. Makanya mantan gubernur DKI Pak Sutioso, Jenderal Sutioso, yang dulu mantan kepala BIN Badan Intelijen Negara, dampak Indonesia dapat bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia hari Rabu 27 Mei 2015, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Target 2020 harus genap 10 juta. Kemudian 2022 start bulan April tahap kedua. Dan Presiden sudah mengumumkan. Sudah kan? Start bulan April akan berbondong-bondong lagi rakyat
Cina daratan masuk ke Indonesia. 10 juta sudah selesai. Hanya pemerintah menyiapkan 19 bandara udara dan laut untuk menyongsong, bukan buruh Pak, itu tentara merah. Akhirnya utusan dari Mabes Angkatan Darat datang ke pesantren-pesantren, termasuk ke pesantrennya Ustadz Muhammad Zulkifli Ali, termasuk ke pesantren saya di Malang. Datang, Ustadz, TNI yang aktif itu 500 ribuan kurang lebih. Sementara tentara merah sudah 10 juta. Kita TNI tidak akan mampu kalau tidak ditopang oleh umat Islam. Umat Islam wajib menyelamatkan NKRI. Makanya kenapa Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio memberikan statement, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Itu. Dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset terhadap Indonesia. Hasil risetnya disampaikan oleh Bapak Prabowo. Diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang adalah Indo-Cina. Oleh siapa? Mafia Taipan dan komunis Cina. Mafia Taipan itu 9 naga. Dan komunis Cina. Bahkan dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia ini bisa lebih cepat daripada tahun 2030. Ini. Jadi ternyata konspirasi mafia Taipan dan komunis Cina ini menjebol kedaulatan Republik Indonesia ini dengan dua proyek besar, yaitu proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Dan satu-satunya gubernur yang berani menggagalkan dua proyek besar untuk menjebol kedaulatan Indonesia, siapa? Pak Anies Baswedan. Satu-satunya gubernur yang berani menolak penjajahan Cina dengan dua proyek besar, Mikarta dan reklamasi. Pak Anies Baswedan cukup dengan tanda tangan. Luhut mencak-mencak itu kan, marah kan? Luhut marah, tapi Pak Anies Baswedan tenang saja, elegan beliau, tenang. Tidak ada rasa gelisah, tenang. Luhut marah sampai melotot matanya. Tapi beliau punya power sebagai gubernur, punya power, punya kekuasaan. Oleh karena itu, kenapa Pak Anies Baswedan setelah kita berhasil melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Cina, ayo umat Islam se-Indonesia, kita selamatkan NKRI lewat gerakan perubahan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Ini ternyata proyek Mikarta itu grand design Cina untuk mengintegrasikan Indonesia ke cakupan wilayah ekonomi Cina. Jadi kalau kekhawatiran ini benar-benar terjadi, maka Cina dalam jangka panjang sistem pengelolaan infrastruktur pelabuhan laut, bandara akan dikendalikan pemerintah Cina. Dengan begitu berarti skema kerjasama ekonomi yang dibangun dengan pemerintah Indonesia sejatinya merupakan entry point, pintu masuk bagi penguasaan Cina terhadap sektor pertahanan dan kemiliteran Indonesia, yang pada perkembangan akan menggerus kedaulatan wilayah nasional Indonesia. Itulah yang disebut dengan bencana geopolitik.
Jadi diprediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa Pak bencana geopolitik? Indonesia sudah tidak punya lagi wilayah kedaulatan. Karena kedaulatan sudah dikuasai Cina. Ini. Bahkan ini road to the president. Ahok sudah disiapkan oleh Cina. 2005 dia menjadi Bupati Belitung Timur. 2009 dia jadi anggota DPR Komisi 2. 2014 dia jadi Gubernur DKI Jakarta. 2016 sampai 2017 sampai 2019 Cina meminta agar Ahok jadi RI 2. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah munculkan seorang ulama. Siapa? Habib Rizik Syihab. Begitu Ahok diplesetkan oleh Allah ucapannya di kawasan Kepulauan Seribu, akhirnya Habib Rizik Syihab minta kepada umat Islam dari Sabang sampai Merauke bangkit. Akhirnya muncul peristiwa 411, puncaknya 212. Allahu Akbar. Tanpa undangan berkumpul umat Islam dari Sabang sampai Merauke di Monas. 13.500.000 orang tanpa undangan. Allahu Akbar. Benar-benar itu karunia Allah diturunkan untuk menyelamatkan Indonesia. Akhirnya Ahok gagal, diganti oleh Kiai Ma'ruf Amin. Ini. Tapi Cina ingin berusaha 2024 Ahok jadi RI 1. Tapi ternyata Menko Polhukam Pak Mahfud MD sudah memberikan statement, Ahok sudah tidak boleh lagi menjadi pejabat. Walaupun sekarang jadi komisaris Pertamina. Ahok sudah tidak boleh lagi jadi menteri, jadi tidak boleh. Karena itu napi. Iya kan? Alhamdulillah sudah di-cut lewat Menko Polhukam, di-cut. Sehingga akhirnya apa yang diinginkan oleh 9 naga? Ada pertemuan di Pulau G. Ada 3 opsi yang diminta oleh 9 naga yang sudah menguasai Indonesia, yang sering kita sebut dengan oligarki. Jadi yang berkuasa di Indonesia itu oligarki. Apa oligarki itu? Cino. Itu oligarki, bahasanya kan elegan, tapi sebenarnya ya Cino itu. Itu yang berkuasa di Indonesia. Di pertemuan di Pulau G minta 3 opsi. Opsi yang pertama, nambah kekuasaan 3 periode. Opsi yang kedua, penundaan pemilu. Opsi yang ketiga, presiden proksi. Masya Allah, benar-benar oligarki ini menguasai Indonesia. Akhirnya opsi yang pertama, digerakkan kepala desa seluruh Indonesia. Biayanya dari mana? Biayanya dari mana? Ngadirkan kepala desa seluruh Indonesia. Biaya pesawatnya, ongkos akomodasinya selama di Jakarta. Setelah kepala desa digerakkan, perawat desa seluruh Indonesia digerakkan lagi. Tujuannya untuk nambah 3 periode. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Yang demikian ini kata Allah, kami jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling ini. Allah benturkan. Sehingga akhirnya muncul isu Soekarno akan dihabisi. Sehingga geng yang zalim dengan geng yang zalim saling akhirnya gagal. Bude
Apa Budi? Mak. Ya. Akhirnya langsung memberikan penegasan. Stop. Tidak boleh. Cukup 2 periode saja. Nah, qala mak. Ya kan? Akhirnya Mahkamah Konstitusi langsung melaksanakan keputusan mak. Kalau di Jawa bude. Ya kan? Nah itu. Langsung Mahkamah Konstitusi tidak boleh lagi. Cukup 2 periode saja. Nah ternyata ada lagi skenario. Jadi RI 2. Ya Allah. Rakus sekali, Pak. Rakus sekali. Dilarang. Stop. Berarti opsi pertama gagal. Opsi kedua, penundaan pemilu. Hanya muncul wanita emas. Siapa? Isnaini ya? Isnaini ya? Wanita emas. Wah vulgar itu, Pak. Oh saya dizinai ketua KPU di sini, di hotel ini, di hotel. Iya kan? Vulgar, Pak. Vulgar itu. Jadi nampak sandiwaranya itu kok nampak gitu. Iya kan? Nah itu. Alhamdulillah. Pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Nahdlatul Ulama langsung datang ke KPU. Jalankan sesuai dengan ketetapan. Alhamdulillah. Gagal sudah. Penundaan pemilu. Tapi ternyata mereka berusaha, Pak, untuk menunda pemilu ini. Yaitu dengan Neo-Cortex War. Perang narasi yang tadi saya sampaikan di Mokidimah tadi. Supaya terjadi chaos. Makanya umat Islam jangan sampai terpancing. Kalau umat Islam terpancing, akhirnya chaos, Presiden akan keluarkan dekret. Kalau sudah keluar dekret, pemilu ditunda. Jangan terjebak. Kuatkan kesabaran. Umat Islam jangan mudah diadu domba. Ayo bersatu. Alhamdulillah. Pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir silaturahmi ke kantor PBNU menemui Kiai Yahya Stakuf. Dan akhirnya Muhammadiyah dan NU bersatu mengeluarkan statement. Kami berusaha untuk memunculkan pemimpin yang bermoral, pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang beradab. Saya kira itu sinyal kan, Pak? Sinyal kan? Insya Allah kalau NU Muhammadiyah bersatu, banyak problem kebangsaan ini terselesaikan. Insya Allah. Nah, tinggal opsi ketiga, presiden proksi. Nah ini, Pak. Presiden proksi ini, Pak. Ini yang Bapak Ibu harus hati-hati. Karena apa? Kalau dulu mungkin zaman Pilpres 2019 mungkin banyak bertebaran uang 100.000 warna merah. Jadi tidak menutup kemungkinan 2024 ini tidak 100.000, tapi mungkin per orang juta. Karena apa? Cina menyiapkan anggaran unlimited. Tidak terbatas. Hati-hati, Pak. Di Pekanbaru dan di seluruh Indonesia, hati-hati umat Islam. Karena apa? Yang datang itu bukan uang merah satu itu, bukan. Tidak menutup kemungkinan per orang itu jutaan untuk beli suara. Oleh karena itu jangan kaget. Proyek pemiskinan sudah digerakkan, sudah cukup lama sekali. Dan berhasil sekarang. Bahkan pakar ekonom Pak Faisal Basri melakukan riset dari Universitas Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia itu sudah 52%. Ini sangat rentan sekali. Jadi proyek pemiskinan di Indonesia berhasil. Kalau sudah rakyat ini miskin, mudah dibeli suaranya. Ini hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah.
ta'yidullah. Ya kan? Tadi kan Bapak Ibu, ternyata ketika Indonesia ingkar akan nikmat-nikmat Allah, ya Allah, implikasinya ini besar kan? Ya kan? Dampaknya kan besar sekali tadi. Membuat kita itu apa, Pak? Pesimis akhirnya. Ya kan? Dampaknya besar. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fadaqallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ini kalau Indonesia, kalau di Jawa itu namanya gemah ripah loh jinawi. Indonesia itu, Pak. Tapi sayang kata Allah, fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Salah satu di antaranya agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya apa yang terjadi? Fadaqal libasal ju' wal khauf. Allah jadikan negeri ini miskin. Sudah terjadi? Sudah. Indonesia kaya raya sumber daya alamnya. Tapi Indonesia masuk 100 negara termiskin tingkat dunia. Kenapa? Hutangnya yang gede, Pak. Hutangnya yang besar. Jadi bukan terus akhirnya Indonesia masuk 100 negara termiskin itu terus akhirnya rakyatnya tidak punya rumah. Bukan. Tapi hutangnya. Sehingga sekarang ada bayi yang lahir. Sekarang bayi lahir hari ini sudah dikenai harus bayar hutang kepada negara 50 juta rupiah. Bayi lahir sekarang itu sudah nanggung hutang kepada negara 50 juta rupiah. Yang hutang siapa? Yang hutang siapa? Yang bayar? Rakyat. Ini loh, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar Allah jadikan fadaqal libasal ju' wal khauf. Kemiskinan dan ketakutan. Rakyatnya was-was, gelisah. Ini sudah. Bima kanu yasnaun, akibat dari apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya supaya ta'yidullah, pertolongan Allah turun di Indonesia ini, akhirnya ulama menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Kenapa Habib Rizik Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke? Tujuan beliau adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang beliau takutkan apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla an fala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum." Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan pada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Masa itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa, tapi masa itu bisa terjadi kalau kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya Habib Rizik Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Inilah keberkahan ilahi. Seluruh dunia ini hanya ada di Indonesia tanpa undangan. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah saya sampaikan ini. Nah,
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata salah satu poin hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 menyebutkan ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis masih eksis. Yang ketiga, sikap anti komunis kalangan umat Islam di Indonesia masih solid. Tapi ternyata 3 hambatan ini sudah jebol semuanya sampai hari ini. Yang pertama dijebol dengan rancangan undang-undang HIP. Akhirnya kalangan DPR menyerahkan pada pemerintah. Pemerintah cuma ganti casingnya saja. Dari HIP jadi dirubah jadi BPIP. Tapi substansinya sama. Ideologi Indonesia akan dirubah dari ideologi Pancasila jadi ideologi komunis. Hambatan yang kedua dijebol dengan undang-undang Omnibus Law. Sudah? Jebol sudah. Hambatan yang ketiga, Cina menyiapkan 20 triliun untuk mengadu domba sesama umat Islam yang sekarang sedang bergerak. Bahkan saya ditelepon oleh ajudannya Kiai Haji Tijani, Pondok Pesantren Perenduan Madura. Tanya ke saya, gimana? Dari pusat sudah digerakkan 1 mobil box. Isinya fulus. Nah, 1 mobil box kalau warna merah triliun itu, Pak. Untuk melemahkan kekuatan umat Islam di Madura. Akhirnya saya diundang oleh beberapa tokoh-tokoh ulama, mulai dari Bangkalan, lewat cucunya Syekhona Khalil, dari Bangkalan, Pamekasan, Sampang sampai Sumeneb. Ustadz, ternyata sudah masuk itu 1 mobil box. Ya Allah, lewat fulus untuk melemahkan umat Islam. Ya Allah. Tapi nggak usah saya terangkan, tambah sumpek nanti, Pak. Tambah pesimis nanti, nggak usah saya terangkan. Nah, ini jejak-jejaknya sudah, HIP sudah jelas semuanya. Ayo selamatkan agama dan negara dari paham komunisme. Ayo kita selamatkan. Tadi kan sudah saya sampaikan, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Ayo selamatkan agama dan negara ini dari paham komunisme. Saya kira teknisnya kan sudah paham, Pak, ya. Gak usah saya terangkan. Itu benar-benar saya kira sinyalnya sudah jelas. Ya kan? Ayo. Jangan sampai umat Islam buta politik. Ayo melek politik. Kalau umat Islam di Indonesia termasuk di Pekanbaru buta politik, apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Ayo selamatkan agama dan negara dari paham komunisme. Insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya tidak sumpek, ya, supaya tidak pesimis, Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis. Jangan kamu merasa rendah, merasa inferior, tidak boleh. Jangan kamu merasa marginal, merasa terpinggir, tidak boleh. Wala tahzan, jangan kamu sedih, tidak boleh sama Allah. Ya. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba, dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tafdhil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa unggul, bisa tinggi.
Nah, kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Jadi kunci semuanya ini, ayo murnikan tauhid kita. Pasti ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Sehingga bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan kita, kenapa sekarang bendera merah putih di Palestina berada di atas, bendera Palestina ada di bawah? Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqatil fitan bisyam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kalau sudah fitnah akhir zaman sudah meluas seluruh dunia, barometer iman kita bukan Saudi, bukan Kuwait, bukan Dubai, bukan Uni Emirat Arab, bukan Mesir, tapi Rasulullah mengadakan Biladis Syam, bumi Syam, itu barometer iman. Ini Rasulullah sendiri menegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa asratus sa'ah. Nah, Syam yang mana? Rasulullah tegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Syam yang dimaksud itu Baitul Maqdis. Berarti puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina.